Hai Scorpio, langsung aja ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Seperti biasa juga, cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin. Pesannya juga buat kalian, dan jangan lupa, nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Scorpio, tapi juga nonton moon sign kalian untuk melihat sisi emosional kalian di tahun 2025, dan rising atau ascendant sign kalian untuk melihat apa yang terjadi secara nyata kepada kalian di tahun 2025 ini. Oke, gue langsung mulai dengan literary witches oracle card. Tema Scorpio di tahun 2025 dalam 4 kartu, 4 semester. Wow, ini loss 3 bulan pertama, April sampai Juni, ghost. Wow, Juli sampai September, lion. Oktober sampai Desember, tikat. In overall, apple. Di 3 bulan pertama mungkin ada yang merasa kehilangan, ada loss di sini. Ini kalau ditarot death ya. Akhir, ada yang berakhir. Bulan April sampai Juni, ghost. Mungkin kalian tidak terlihat kalau ini kalian mungkin mengisolasi diri. Ini juga mempertanyakan eksistensi diri. Bulan Juli sampai bulan September, lion. Kalian akan tampil. Kalian akan lebih ekspresif. Di akhir tahun, ya, penghujung tahun, Oktober sampai Desember, tikat. Ada banyak perbincangan, diskusi. Nah, secara overall, apple ini buah ya, ini hasil. Kalian akan melihat hasilnya di tahun 2025. Kita lihat secara konseptual menggunakan Lucky Tarot dalam 12 kartu untuk 12 bulan secara general tahun 2025 untuk Scorpio. Apa sih yang Scorpio perlu ketahui? Petunjuk untuk Scorpio ketahui dengan 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025. Apa yang terjadi pada Scorpio? The Sun, Januari, The Sun. Februari, The Chariot. Maret, The Star. April, High Priestess. May, The Moon. Juni, The Tower. Juli,
Temperance. Agustus, the devil. September, strength. October, the word. November, the fool. December, death. Under the deck, the lovers. Di bulan Januari, the sun. The sun yang jelas bulan Januari itu punyanya Capricorn dan Aquarius. Buat Scorpio, kalian akan mendapatkan apa yang kalian harapkan. Wish fulfillment. Wish fulfillment. Ini juga tentang happiness, kebenaran, ya. Di bulan Januari ya itu event yang penting itu pada tanggal 11 Januari pergeseran lunar nodes dari aksis dari aksis Aries dan Libra bergeser ke Pisces dan Virgo. Lunar nodes itu south nodes dan north nodes. South nodesnya di Libra, north nodesnya di Aries selama 1,5 tahun ini. Jadi north nodes itu adalah fokus kita ke depannya. North nodes itu adalah apa yang perlu kita tinggalkan untuk mensupport kita menuju ya ke fokus kita selama 1,5 tahun. Nah, selama 1,5 tahun terakhir ini dengan aksis Aries dan Libra itu buat Scorpio kalian selama 1,5 tahun tuh fokus dengan mungkin kebiasaan kalian dalam sehari-harian, fokus dengan pekerjaan, ya, kesehatan, ya, fokus dengan kesehatan atau penyakit, ya. Fokus dengan pelayanan dan south nodes-nya itu di Libra, ya, yang mana buat Scorpio itu ada di rumah ke-12 tentang kehilangan, tentang ending, tentang karma gitu loh, tentang karma, tentang alam bawah sadar, tentang kegelapan, keburukan, segala hal yang sifatnya tentang spirituality, ya, hal-hal yang sifatnya di luar kuasa kita bernalar, ya. Ketidaktahuan itu sendiri, ya. Jadi itu selama 1,5 tahun. Nah, dia bergeser ke Pisces, Virgo. Nah, buat Scorpio itu mungkin tentang, bukan mungkin, jadi memang tentang gitu, ada di rumah kelima kalian, yang mana itu tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang hobi kalian, bagaimana kalian menginvestasikan hidup, waktu, ya, kalian, bagaimana kalian bersenang-senang, bagaimana kalian enjoy, ya. Masa kanak-kanak kalian, jadi anak-anak dalam diri kalian, gimana kalian bisa happy, gitu. Atau tentang anak-anak. Jadi fokus kalian di 1,5 tahun ke depan itu tentang itu. Gimana sih supaya kalian bisa happy gitu. Ya, dan North Node-nya ada di Virgo. Yang mana itu fokusnya buat kalian ada di rumah ke-11. Yaitu network yang seperti apa,
komunitas yang seperti apa, yang udah nggak layak lagi, istilahnya nggak, bukan yang nggak layak, udah nggak sesuai lagi dengan kalian, ya kan? Pertemanan yang kayak gimana, atau kontribusi apa yang kalian berikan itu udah nggak sesuai lagi. Ini fokus kalian dalam 1,5 tahun ke depan. Lingkungan kalian di mana berada sekarang mungkin udah nggak sesuai, ya. Tuh. Dan jadi dengan energi matahari di sini, kalian akan mendapatkan pencerahan, nah, pencerahan atau awakening, ya, awakening, pencerahan, kesadaran, atau akan mendapatkan kebenaran yang terungkap, gitu. Jadi, dan tanggal 6 Januari itu Mars mundur ke Leo, kan masih retrograde ya. Mundur ke Cancer, maaf, kan dari Leo dia mundur ke Cancer. Jadi kalian mungkin akan memulai lingkungan yang baru. Mungkin ya beberapa dari kalian akan mulai pindah, atau kalian mendapatkan pemahaman itu, pencerahan itu, kalau emang udah saatnya nih gue pindah, entah itu pindah kerjaan, entah itu pindah rumah. Nah, Uranus pun direct di Taurus. Jadi ini di akhir Januari itu juga kalian mencoba melepaskan, mencoba memahami kebiasaan-kebiasaan lama kalian, kebiasaan-kebiasaan lama kalian dalam relationship mungkin ya, atau berpartnership. Itu mana yang kalian harus tinggalkan. Nilai-nilai dari partner, ya, dalam melihat relationship itu mana yang udah nggak sesuai lagi, yang perlu kalian tinggalkan. Di bulan Februari kalian dapat The Chariot, ini energi Cancer, Mars di Cancer, ya. Mars di Cancer sampai bulan Maret sepenuhnya dia dari Cancer. Walaupun bulan Februari Mars direct tanggal 24, tapi dia masih di Cancer gitu sampai bulan April. Nah, kalian diminta untuk membangun kekuatan kepercayaan diri dari dalam diri kalian sendiri tentang nilai-nilai yang kalian ingin manifestasikan. Kalian akan coba menguasai kembali sisi terang dan gelap, kelebihan dan kekurangan kalian sendiri. Menyadari value kalian bukan berdasarkan kelebihan dan kekurangan itu, kalian sudah cukup dan kalian mampu. Dengan segala kekurangan dan kelebihan kalian mampu untuk maju, kuat gitu. Karena memang semuanya berangkat juga dari sisi emosional kita ya. Itu yang dibangun. Kekuatan itu berangkat dari situ. Dan di bulan Februari itu Jupiter direct, selain Mars tapi Jupiter juga direct ya di Gemini. Ini bagaimana kalian mengatasi di saat energinya Jupiter yang lagi direct itu, bagaimana kalian mengatasi atau melampaui kecemasan dan ketakutan kalian sendiri ya.
tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama, mungkin itu menjadi kecemasan kalian, entah itu properti, entah itu warisan, entah itu finansial, whatever ya. Ini general reading. Jadi ada yang sifatnya mengikat ya, membatasi kita merasa terikat, kalian merasa terikat untuk sesuatu hal itu, jadi kalian merasa punya tanggung jawab mungkin ya. Ikatan-ikatan itu yang perlu kalian pikir lagi sih gitu, renungkan lagi gitu. Jangan karena keterikatan itu buat itu menjadi beban atau stuck di tempat gitu. Di bulan Maret kalian dapat The Star. Kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan itu menjadi nyata ya. Ini energi Aquarius. Mungkin tentang properti, tentang keluarga, tentang stabilitas emosional kalian sendiri juga. Untuk beberapa dari kalian ini tentang properti ya. Mungkin kalian berusaha menjual properti ya kan? Kejual gitu. Contoh. Tapi challenge-nya adalah kalian diminta untuk apa namanya, diam. Hanya menjadi saksi, mencermati aja. Tanpa harus gua ngerti maksudnya gini loh, manifestasi itu kita harus berusaha gitu kan ya. Ini kebalikannya justru, manifestasi dengan tidak berusaha gitu loh. Challenge kalian di situ untuk hanya menjadi saksi, diam mencermati. Semuanya akan terjadi gitu. Jadi secara emosional kalian lebih neutral gitu, lebih netral. Walaupun tahu itu sangat diimpikan gitu ya, tapi kalian bisa nggak netral gitu, secara emosional. Wow. Dan di bulan Maret itu ada gerhana matahari dan gerhana bulan, juga Lilith yang masuk ke Scorpio, dan juga Neptune yang masuk ke Aries. Oke. Energinya tuh gerhana bulan di Virgo. Jadi ini juga tentang I'm done with this gitu. Energinya tuh kalian udah ngerasa cukup dengan apapun, komunitas kalian itu sekarang udah cukup. Kalian pengen ada perubahan di sekitar kalian. Jadi di bulan Maret itu kalian ingin memanifestasikan itu ya, perubahan-perubahan baru, lingkungan baru, mungkin rumah baru. Dan ketika Lilith itu asteroid yang merepresentasikan sisi gelap atau sisi gelap dari emosional kita ya. Jadi sisi emosional kita yang selalu kita tekan, kita pendem, kita nggak akui gitu, kita tahan, itu masuk ke Scorpio, meninggalkan si Libra. Nah, kalian diminta untuk mengakui apapun yang selama ini kalian coba pendam, supaya terlihat apa ya kan, supaya
apapun citra diri yang kalian ingin ciptakan, manifestasikan, itu masih kurang mengakui adanya ketidaknyamanan mungkin ya. Jadi sisi gelap kita, sisi gelap emosional kita ya, itu juga perlu kita akuin, walaupun kelihatannya itu seperti kelemahan atau kekurangan gitu. By the way, gerhana matahari di Aries ada dampaknya buat Scorpio itu dalam kesehari-harian ya. Jadi dalam kebiasaan kalian atau pekerjaan kalian sendiri itu kalian akan bersikap atau mengambil perubahan yang sangat signifikan, yang sesuatu yang bikin orang-orang mungkin terkejut ya, kaget ya. Kok nggak biasa-biasanya ya gitu. Si Scorpio begini, biasanya kan dia gini gitu loh. Jadi ya, kalian akan menciptakan keheran-heranan pada sekitar kalian ya. Mungkin kalian ganti pekerjaan yang itu istilahnya di luar imajinasi teman-teman atau rekan-rekan. Banting haluannya jauh banget gitu. Dan Neptun masuk ke Aries meninggalkan Pisces setelah 14 tahun di Pisces. Itu coba dicek lagi tahun 2010 sampai tahun 2024 kemarin ini, sekarang ini ya. Mungkin ada perubahan visi, misi, mimpi, idealnya. Jadi dari sejak tahun 2010 itu kalian ingin mencapai apa, sekarang mungkin udah berubah gitu ya. Karena dia masuk ke Aries, ini tentang keseharian kalian, entah itu kesehatan kalian, tentang bagaimana kalian melayani, atau ya pekerjaan kalian. Di bulan April kalian dapat The High Priestess. Kalian mencoba untuk menyelaras dengan intuisi kalian sendiri. Dalam diam kalian mencoba mencermati segalanya gitu. Ini energi Pisces. Kalian mencermati, mungkin kalian mencermati kreativitas kalian, hobi kalian, apa yang kalian bisa lakukan di rumah gitu ya. Apa yang kalian bisa ciptakan gitu. Bagaimana supaya kalian senang, happy gitu. Kalian menyimak aja, mencermati segala hal yang ada dan terjadi di sekitar kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian, atau mempelajari sisi kanak-kanak dalam diri kita sendiri itu gimana menumbuhkan itu lagi keluar gitu. Jadi supaya kalian lebih bisa mengekspresikan itu. Ya. Di bulan April, itu cuma ada Merkuri sama Venus yang direct, karena di bulan Maret ya, itu nggak hanya semua di bulan Maret tuh agak-agak heboh energinya, termasuk Venus yang retrograde dan Merkuri yang retrograde ya. Nah di bulan April nih mereka direct. Jadi oke lah. Di bulan Mei kalian dapat the moon ya kan. Kalian dari bulan April kalian mencoba untuk lebih in tune atau selaras dengan sisi emosional kalian ya, kreativitas kalian, bagaimana kalian merasa, mempelajari untuk mengembalikan rasa kanak-kanak kalian mungkin ya, kreativitas kalian lagi ya. Apa yang bisa kalian ciptakan dan mengekspresikan secara penuh. Nah ini selaras banget ya, dengan apa yang kalian harus perlu pelajari lagi gitu. Gue harus belajar apa lagi sih supaya gue bisa lebih nge-explore gitu kan.
kreativitas gue, bagaimana kalian juga menginvestasi pada diri kalian sendiri, your future self gitu. Nah, di bulan Mei itu Saturn meninggalkan Pisces masuk ke Aries. Kalian udah mulai siap nih, udah mulai siap. Jadi bulan April sampai bulan Juni ya, ini kalian banyak lebih mengisolasi diri kan, tentang eksistensi kalian sendiri ya. Kalian menggali itu yang selama ini tidak terlihat gitu. Nah, di bulan Juni, sorry, kita masih bicara tentang Saturn yang masuk ke Aries. Kalian akan mengambil sikap, gitu, mengambil sikap. Karena kalian mencoba untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam kesehari-harian kalian, kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kita masuk ke bulan Juni. Nah, ini energi Mars dan juga Uranus. Nah, Mars itu action, gitu. Ciptakan perubahan-perubahan baru nih, sesuatu yang ngagetin orang-orang nih. Ya. Mars di bulan Juni itu ada di Virgo. Bagaimana kalian membangun rencana, membangun strategi untuk mungkin bisnis baru, ya kan, pekerjaan baru, whatever, project baru. Dan di bulan Juni ini Jupiter meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Jadi ini semua di bulan Juni itu tentang bagaimana kalian mengeksplor lagi, belajar lagi, memperluas lagi pengetahuan kalian, riset lagi, ya kan? Untuk lebih kreatif lah, untuk happy. Dan kalau ini energi Uranus kan masih ada di Taurus di bulan Juni ya. Ini tentang bagaimana kalian berpartner. Oke. Jadi kalian akan bersikap lah, mengambil tindakan di bulan Juni itu. Dan Venus konjung Chiron, dan Chiron ada di Aries ya. Jadi tentang buat kalian ya, dalam keseharian itu bagaimana kalian bisa healing dengan kreativitas kalian bisa lebih mengekspresikan diri, karena itu penting. Chiron itu the wounded healer ya, dia penyembuh luka. Jadi bagaimana kalian menyelami diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri dengan journaling, ekspresif, kreativitas. Anyway, bulan Juli kalian dapat the Temperance. Kalian minta bersabar dengan prosesnya kalian sendiri ya dalam berrelationship. Apa yang perlu kalian tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan lama ya, cara berpikir atau mindset yang lama atau yang mungkin kalian nggak sadarin dalam berrelationship, nilai-nilai dalam relationship itu sebelum kita sebelum kalian dapat memperbaiki ya atau healing, kita harus bisa menyadari dulu dong, gitu kan. Mindset yang kayak gimana atau kebiasaan-kebiasaan yang kayak gimana yang perlu kita tinggalkan, sehingga perubahan itu ada, healing itu ada. Ya fokus lebih ya dalam relationship ya, atau ya tentang nilai itu sendiri, tentang bagaimana kalian bisa moving forward dengan relationship yang ada, dengan partnership yang ada. Dan di bulan Juli ini energinya adalah Uranus masuk
ke Gemini meninggalkan Taurus. Itu tentang apa namanya? Itu bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, entah itu udara, entah itu waktu, entah itu warisan, entah itu properti, ya, entah itu finansial, entah itu anak. Karena masih ada ikatan-ikatan yang bikin kalian agak cemas. Kalian masih belum bisa merelakan, merilis apapun itu yang menurut kalian adalah penting, ya. Dan di bulan Agustus kalian dapat Devil. Nih, masalah ikatan-ikatan atau ikatan-ikatan sehingga kalian merasa cemas dan takut, ya. Kalau tidak ada ikatan itu, kecemasan itu juga pasti nggak ada. Karena kita merasa memiliki sehingga ada kecemasan. Takut kehilangan. Nah, ini energinya Capricorn. Mindset kalian sendiri akan rasa kehilangan itu sendiri, yang perlu disadari. Keterikatan itu adanya ada di situ. Dan di bulan Agustus itu energinya Mercury direct. Dia dan full moon di Aquarius. Ini juga termasuk mungkin tentang anak atau kreativitas yang kalian nggak mau kehilangan itu gitu. Jadi maunya kalian biasa melukis, ya kan? Tapi kayaknya kalian harus sekarang kalian lebih into traveling gitu. Jadi gue harus ninggalin melukis gue dong gitu. Ya terus gitu. Masalah. Semua ada fase dan periodenya kan gitu. Oke. Itu di bulan Agustus nggak terlalu banyak movements, dan di bulan September, ya, ini rame nih. Nah, kalian dapat strength tuh. Kalian dapat strength. Kalian diminta untuk membangun keyakinan atau kekuatan dari dalam diri kalian sendiri untuk lebih kuat, ya, dan lebih pede, ya, untuk aspirasi-aspirasi kalian sendiri, ya, untuk kreativitas kalian, bahkan untuk karir kalian dan visi ke depan kalian sendiri, bahkan reputasi kalian, ya. Di bulan September itu kita ketemu gerhana lagi. Jadi ada baiknya di bulan September itu kita ngelihat lagi di bulan Maret gerhana bulan di Virgo, ya. Kali ini gerhana bulan di Pisces. Jadi sisi emosional, ya, kreativitas mana atau bagaimana kita cara mengekspresikan diri atau nggak hobi kita gitu. Yang mana yang perlu kita tinggalkan untuk bisa mempelajari lebih banyak hal gitu. Karena kita nggak bisa memiliki segalanya, mendapatkan segalanya. Kita juga harus bisa kehilangan. Kita nggak mungkin menambah di saat kita tidak mengurangi gitu, kan? You cannot have whatever you want. You cannot have it all. Gitu. Kita nggak bisa untuk mendapatkan segalanya yang kita inginkan. Dan untuk bulan September itu gerhana matahari ada di Virgo. Yap. Lu pingin di sini tapi lu juga pingin di sana. Gimana dong? 6 bulan di sini, 6 bulan di sana. Ya terserah, bisa aja kalau emang bisa, ya kan? Tapi kan kita masih punya keterikatan jadinya. Traveler itu paling jago. Paling jago untuk say bye. Untuk suatu destinasi atau tempat yang memang kita cintai, kita bisa bilang bye. Nggak mudah. Tapi keinginan kita untuk bisa nge-explore itu jauh lebih besar daripada kita kehilangan, kan gitu. Dan di bulan September itu juga, ya, Saturnus balik ke Pisces, ya. Jadi intuisi kita sendiri tentang bagaimana kita happy itu yang paling penting. Itu cuma diingetin itu doang. Dengan energinya si solar eclipse, ya, gerhana matahari di Virgo.
Dimanapun kita berada, yang paling penting adalah kita happy, kita nyaman. Nah. Dan apalagi? Dah. Lanjut ke bulan Oktober, kalian dapat apa? Saturnus, the world, sesuatu yang sudah berakhir. Entah itu status, entah itu reputasi, entah itu visi jangka panjang, profesi, ada yang berakhir. Sesuatu yang sudah kembali ke cycle-nya udah komplit lah, gitu. Siklusnya udah komplit. Gitu. Ini energinya Saturnus balik ke Pisces. Ya kan? Kita cuma diingatkan lagi-lagi gitu kan, untuk apa sih kita melakukan apapun itu yang kita lakukan gitu? Karena tanggung jawab, atau karena merasa harus dewasa? Tapi kan kita juga masih punya rasa kanak-kanak dalam diri kita, yang pinginnya happy itu. Kenapa harus kita pinggirkan? Kenapa harus kita abaikan? Kenapa kita harus mikir terus? Cuma diingetin itu aja sih, gitu. Dan di bulan Oktober itu Pluto direct. Jadi ada buat kalian, mungkin kalian mau mulai bertanggung jawab, komit terhadap apa yang buat kalian happy. Itu aja. Diri anak-anak apa namanya, keanak-anakan dalam diri kalian sendiri, komit pada itu, gitu. Untuk menjadi yang happy. Dan Neptune balik ke Pisces, ya kan? Kalian lebih punya imajinasi tentang bagaimana mengeksplor kreativitas kalian. Dan bulan November kalian dapat the Fool, ya kan? A new beginning, apapun resikonya, ambil. Ya kan? Di mana? Di situ. Oke, yuk, gitu. Ini energi Aries. Kalian akan, ya, jadi ini mungkin perpindahan yang benar-benar kalian pinginkan tuh mungkin kejadiannya adalah November, ya kan? Dan di sini kalian punya tikap, diskusi. Dan Mars di bulan November itu ada di segini banyaknya movement. Oh, dia masuk ke Sagittarius, being free, ya kan? Kalian punya kebebasan untuk melakukan apapun, memulai apapun, ya. Kalian punya spirit itu, maksudnya semangat baru untuk memulai sesuatu yang baru dimanapun kalian berada, dengan siapapun, ya kan? Lagi-lagi general reading. Dan ya, Uranus balik ke Taurus. Bagaimana kalian menyembuhkan relationship dengan diri kalian sendirilah, setidaknya itu. Berdamai dengan diri kalian sendiri. Menerima pemberontakan diri kita, keunikan dari diri kita sendiri itu, ya. Kita nggak harus sama dengan yang lain, kan, ya. Berdamai dengan diri kita itu termasuk dengan itu di bulan November. Di bulan Desember kalian dapat Death. Ini energinya si Scorpio sendiri, ya kan? Kalian akan dapat kalian akan release semuanya kalian akan release, ya. Kalian akan dapat pencerahan tentang, mungkin ini lebih ke kreativitas, ya. Hasil itu sendiri, ya, kreativitas. Apa yang bisa kalian lakukan, ya, ini pembentukan jati diri kalian yang baru mungkin. Dan secara overall kalian dapat the Lovers. Ini energi Mercury, ini energi Gemini. Dan di Gemini itu ada Uranus, ya.
dan juga ada Jupiter. Jadi fokusnya pada kalian tuh adalah karena ini energi Gemini ya, fokusnya kalian di tahun 2025 itu adalah tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama. Ya, bagaimana kita menginvestasi atau bagaimana kita menghadapi itu. Reaksi kita terhadap itu, hal-hal yang sifatnya milik bersama. Ya, bagaimana kita mengorganisasikan itu. Jadi masalah kehilangan, kecemasan buat kalian, ya itu bisa membolak-balikan keadaan dan kalian punya pilihan ya untuk bagaimana kalian menghadapi itu, entah itu warisan, properti, finansial, whatever, anak, bunuh gini, whatever. Kecemasan kalian sendiri itu yang kalian perlu hadapi. Oke, udah, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Sampai ketemu di 2025. Dadah.